Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Sebelumnya, Nam Gongmai telah mendengar pengumuman bahwa selain Mo Yongbo, Jigalmi, Wonpyo, dan juga Yul Ryong, semuanya dinyatakan gagal dan disuruh pulang kembali ke rumah mereka. Masih berdiri diam, dia tidak menyangka dirinya telah gagal. Aku harus kembali dalam seminggu dari sebulan. Kalau kakakku tahu tentang ini. Pikiran Nam Gongmai mulai meliar. Dia begitu panik dan tak tahu bagaimana harus berhadapan dengan sang kakak. Tentunya tidak hanya Nam Gongmai, anak-anak yang lain juga mulai melontarkan protes mereka. Mereka bersikeras bahwa mereka tidak pernah mendengar ada hal seperti itu dari penerimaan Bai Muquan. Mereka terus protes karena merasa aneh mereka hanya disuruh menunggu di kamar. Tentu tidak ada yang salah pada diri mereka, pikir anak-anak itu. Apa kau mau mengeluarkan orang yang diremehkan seperti kami karena keluarga kami? Protes mereka terus. Dan tentu saja suara-suara protes mereka membuat Yang Jung-hyuk tak tahan lagi mendengarkannya. Apa kalian melawan guru kalian? Ucapnya yang langsung mengeluarkan pedang dan juga menyebarkan energinya. Manusia satu ini memiliki kesabaran setipis tisu ya kawan-kawan. Dan untuk kesekian kalinya membuat anak-anak tersebut ketakutan hanya karena energi yang menyelimuti tubuhnya. Asisten instruktur Yang Jung-hyuk, sudah tidak apa-apa. Anak-anak perlu tahu kenapa mereka dikeluarkan, ucap guru Myeondok. Akhirnya Yang Jung-hyuk kembali tenang dan memasukkan pedangnya. Kalau Anda berkata seperti itu, baiklah, ucap Yang Jung-hyuk. Aku telah mengamati kalian selama seminggu. Kebiasaan, kepribadian, keunikan serta gaya hidup kalian. Dan aku bisa memberitahukan kalian banyak hal, ucap guru Myeondok menjelaskan kepada mereka alasan mereka gagal. Dan tentu saja anak-anak itu langsung memalingkan wajah mereka seakan tidak ada yang terjadi. Namun berbeda dengan Nam Gongmai. Aku telah berlatih selama seminggu. Tapi kenapa? Ucapnya bertanya-tanya di benaknya karena masih tidak habis pikir setelah semua usahanya, dia tetap saja tidak diterima. Guru Gui Myeongdok juga mengatakan kalau anak-anak itu sudah diberi tanda bahwa selama ini seseorang sedang mengawasi mereka. Begitu terkejutnya Nam Gongmai mendengar perkataan Guru Myeongdok. Namun berbeda dengan Mo Yongbo, Jigalmi, Wonpyo, dan juga Yul Ryong yang sepertinya sadar ketika mereka sedang diawasi. Contohnya saja seperti Mo Yongbo pada saat dia bermeditasi di hari pertama mereka di Baik Muquan, dia dengan cepat meraih dan mengeluarkan pedangnya, mengarahkannya ke arah jendela. Akan tetapi di saat dia siap menerjang orang yang sedang mengawasinya, tidak ada seorang pun yang dia lihat di jendela itu. Meskipun sebenarnya di sana masih ada asisten instruktur Yang Jung-hyuk yang bersembunyi. Dan begitulah dia meninggalkan sebuah tanda di jendela lalu meninggalkannya begitu saja. Lalu begitu pula dengan Jigalmi. Di saat dia sedang bermain catur tradisional Cina sembari membaca buku, dia menyadari ada seseorang yang sedang mengawasinya tidak jauh dari tempatnya itu. Dengan cepat dia meraih bidak catur itu dan langsung melemparkannya ke arah pohon. Namun tidak juga ada seorang di sana yang ditemukan. Atau Wonpyo yang bahkan sampai naik ke atas genteng karena merasa ada seseorang di sekitarnya. Namun dia juga tak kunjung menemukan orang itu. Tapi berbeda dengan Yul Ryong yang memang menyadari kehadiran asisten Jung-hyuk, namun berbeda dengan ketiga orang sebelumnya. Dia malah ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Mungkin dia berpikir sedang ada hantu di kamarnya itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang lain? Ya, seperti yang bisa ditebak. Tentu saja mereka sama sekali tidak menyadari pengawasan dari instruktur Yang Jung-hyuk. Bahkan Nam Gongmai sendiri juga tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi. Sungguh sebuah kekecewaan yang teramat dia rasakan. Bagaimanapun selama seminggu terakhir ini dia habiskan untuk berlatih sendirian. Sekarang, kalian mengerti kan? Ucap Gui Myeongdok. Beberapa dari mereka, termasuk Nam Gongmai, hanya diam dan tertunduk lesuh. Tapi, kau tidak bilang kalau itu adalah sebuah tes. Ini tidak valid, teriak salah satu anak itu yang masih tidak terima dengan keputusan guru Gui Myeongdok. Itu benar, ini tidak valid. Ini tidak valid, teriak anak-anak lainnya yang terpancing dengan protes keras dari anak sebelumnya. Aku tidak mengatakan kalau itu adalah sebuah tes. Jadi, ya itu tidak valid. Aku
memberikan kalian kesempatan sekali lagi pada anak yang dikeluarkan. Kalian semua harus berlatih tanding melawan asisten instruktur Yang Jung Hyuk. Jika ada seseorang yang bisa memberikan satu pukulan pasti, tidak, tapi hanya sentuhan saja itu sudah cukup untuk lolos, ucap guru Myeondok menatap mereka semua. Sejenak mereka diberikan harapan, namun kemudian dihempaskan kembali. Sebuah latih tanding dengan Yang Jung Hyuk, sang iblis berpedang pendek. Itu sungguh sial. Apa bedanya antara ini dan juga dikeluarkan, ucap mereka. Anak-anak itu kemudian berpikir untuk menyerah dan pulang ke rumah saja, meskipun mereka akan bermasalah dengan master mereka nantinya. Tapi berbeda dengan Nam Gong-mai yang menumbuhkan kembali semangatnya. Yang harus aku lakukan adalah hanya untuk memukulnya sedikit. Ini masih ada peluang, gumamnya. Keempat murid yang sudah pasti diterima sebelumnya disuruh menunggu di luar arena latihan. Sementara Nam Gong-mai akan berusaha sekali lagi untuk memastikan diri mereka untuk masuk ke kelas ular ini. Ini sangat mengganggu. Jadi, kalian semua serang aku secara bersamaan. Dan kalian hanya akan berurusan dengan ini. Jangan bilang kalian semua takut dengan sebuah cabang kayu, ucapnya mengompori anak-anak itu. Emosi tentunya mereka yang diremehkan seperti itu. Dia bilang tidak masalah. Jadi kita sikat saja. Kita akan menang kalau kita melakukannya bersamaan, ucap mereka. Tidak menunggu lama, dengan pedang kayu yang telah mereka genggam masing-masing, secara bersamaan mereka semua langsung maju menyerang Jung Hyuk. Namun satu hentakan kaki dari asisten instruktur Yang Jung Hyuk sudah mengeluarkan energi yang cukup besar yang membuat langkah anak-anak itu berhenti. Kalian pikir kalian punya kesempatan menang hanya karena kalian melawanku secara bersamaan? Kalian bermimpi. Aku tidak akan menggunakan kemampuanku, karena itu sia-sia untuk kalian, ucap Jung Hyuk. Hiyaah! Seorang anak mengambil kesempatan untuk menyerang Jung Hyuk selagi dia sedang fokus dengan murid lainnya. Dengan cepat dia berlari dari arah samping dan menggunakan teknik Byung Nil Jang. Kupikir Byung Nil Jang yang kutahu itu seperti petir, tapi ternyata tingkatnya sama dengan tepukan tangan, ucapnya yang dengan mudah menghindari serangan anak itu. Lalu seorang anak lainnya juga berinisiatif untuk maju menyerang asisten instruktur Yang Jung Hyuk. Teknik berpedang 10 angin yang dia gunakan juga masih tidak mampu menyentuh Jung Hyuk. Anak-anak yang lain lalu maju dan mencoba menyerang asisten Jung Hyuk satu persatu dengan teknik yang diajarkan di keluarga mereka masing-masing. Namun hasilnya tetap saja sama. Tidak seorang pun mampu menyentuh Jung Hyuk. Hanya dengan pergerakan terbatas, dia menghindari semua serangan yang nyaris mengenainya. Sepertinya aku bisa mencapainya, tapi aku sama sekali tidak bisa, gumam Nam Gong-mai. Bahkan saat ini asisten instruktur Yang Jung Hyuk sedang berdiri di atas kepala Nam Gong-mai. Apakah semuanya sudah lelah? Ini baru 1-2 jam yang berlalu, ucap Jung Hyuk. Terlihat wajah dari anak-anak itu yang sudah kelelahan. Tentu mengingat kondisi mereka tidak akan sanggup lagi jika terus melanjutkannya. Mereka akhirnya terlihat benar-benar menyerah dan pasrah. Asisten Jung Hyuk terlalu kuat, perbedaan kekuatan mereka begitu besar, dan akhirnya mereka memilih untuk lebih baik menyerah saja. Guru Myeondok yang melihat mereka sudah kelelahan dan memutuskan untuk menyerah, kemudian akan mengambil keputusan juga. Jadi sekarang... belum. Terdengar suara Liri yang sudah begitu lelah namun menolak untuk menyerah langsung memotong ucapan Guru Myeondok. Nam Gong-mai dengan tubuh yang sudah berantakan itu, yang bahkan untuk berdiri saja dia begitu gemetaran mengangkat badannya, serta nafas yang begitu tidak beraturan. Dia kembali mengangkat pedang kayunya, menolak untuk menyerah begitu saja di tempat ini. Dia tidak menyerah, tapi nafasnya berantakan. Kau tidak punya tenaga lagi, jadi kenapa kau tidak menyerah saja? Gumam asisten Jung Hyuk. Sementara itu Nam Gong-mai saat ini sedang berpikir keras bagaimana menemukan cara untuk menyentuh Jung Hyuk. Pikir, ayolah pikirkan sesuatu. Dia memperhatikan bekas langkah yang ada di tanah, mencoba untuk menghindari pergerakan Jung Hyuk dengan membaca serangan lebih awal berdasarkan jejak yang tertinggal di tanah. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Aku akan mengeluarkan semua tenaga dalamku dan memfokuskannya ke dalam gerak kakiku, gumamnya. Saat dia menemukan sebuah cara untuk menyerang sang asisten, dia tidak menunggu lama lagi dan langsung berlari menuju arah asisten Jung Hyuk. Saat dia sudah dekat, Nam Gong-mai langsung melompat tepat di hadapan asisten Jung Hyuk dan mengayunkan pedangnya. Terkadang menyerah adalah pilihan yang tepat, ucap asisten Jung Hyuk. Asisten instruktur Yang Jung Hyuk memang berhasil untuk menghindari serangan Nam Gong-mai. Namun yang dia tidak sangka adalah arah serangan Nam Gong-mai.
Jika aku menyerang ke depan, dia ada di mana dia menghindar. Aku bisa mencapainya, pikir Nam Gongmai yang melihat sebuah peluang di sana. Namun betapa terkejutnya dia. Lagi dan lagi asisten Jung Hyuk dengan mudahnya mampu menghindari serangannya itu. Asisten Jung Hyuk memuji Nam Gongmai. Itu sesuatu yang bagus untuk membaca arah mundur dari lawan. Tapi sayangnya daya tahan tubuh Nam Gongmai tidak bisa mendukungnya. Tenaga dalamku, aku perlu menggunakannya lebih banyak. Ayahku berkata padaku untuk tidak menggunakannya lebih dari ini. Tapi kalau begini terus, aku akan gagal, pikir Nam Gongmai. Sebuah ledakan kabut terlihat dari arah Nam Gongmai di sana. Saat ini dia tidak hanya mendorong pikirannya ke batas maksimal, tapi juga tubuh serta energi tenaga dalamnya. Sekali lagi asisten instruktur Yang Jing Hook menyuruh Nam Gongmai untuk menyerah sekarang. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat ke arah Nam Gongmai. Apa yang terjadi? Gumamnya. Nam Gongmai mendorong dirinya sendiri hingga ke batas maksimalnya. Urat-urat di tangannya timbul bagai akar pohon menembus tanah. Asap bahkan keluar dari mulutnya di saat dia menghembuskan nafasnya. Seluruh tubuhnya mengalami peningkatan yang signifikan karena keinginan yang begitu kuat darinya. Energi berwarna ungu meluap-luap menutupi seluruh tubuhnya. Tangan, kaki, badannya. Otot-ototnya menguat berkali-kali lipat. Matanya putih seakan dia tidak sadarkan diri. Ada apa dengan orang ini? Gumam asisten Jung Hyuk bertanya-tanya. Kita lalu dibawa untuk melihat Nam Gongmai kecil sejenak, di mana terlihat ada seorang wanita yang menghampiri dan menyapa Nam Gongmai kecil. Mau coba ini? Ini sangat bagus untuk tubuhmu loh, ucap wanita itu dengan senyum jahatnya sembari menyodorkan sebuah pil berwarna ungu. Layaknya balita pada umumnya, Nam Gongmai menerima dan langsung memakan pil itu tanpa rasa curiga sama sekali. Dan saat itulah semuanya berubah. Seisi istana dibuat begitu panik seketika dengan kondisi dari Nam Gongmai. Dengan cepat, sang ayah tiba di kamar Nam Gongmai. Dia menanyakan apa yang telah terjadi. Namun tabib itu tidak yakin ingin mengatakan apa. Betapa terkejutnya sang ayah ketika dia melihat kondisi tubuh dari anaknya itu. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Tanya sang ayah panik. Tuhan, begini Tuhan. Kelihatannya Tuan Muda sudah diracuni, jawab sang tabib yang cukup gugup menyampaikan kebenarannya. Jelas begitu marah sang ayah terhadap pelaku itu. Gelap kini pikirannya karena anaknya diracuni. Racun? Dia tanpa rasa takut melakukan ini di dalam istana Nam Gongsi. Cari dia sekarang juga. Aku akan membunuhnya, teriaknya begitu marah. Seorang pelayan mencoba melawan rasa takutnya dan memberanikan diri untuk menenangkan Nam Gongjo. Dia mengatakan saat ini hari ulang tahun tuan mudanya sudah dekat. Jadi untuk menemukan pelakunya di antara begitu banyaknya tamu yang datang tentu bukan perkara mudah. Kondisi Nam Gongmai semakin parah. Wajahnya memanas, urat-uratnya menegang. Dia terus berteriak kesakitan dan memuntahkan begitu banyak darah. Bahkan wajahnya kini hampir sepenuhnya berwarna ungu. Sang tabib juga mencoba menenangkan Nam Gongjo. Kondisi maknai lebih diprioritaskan daripada menemukan pelakunya, ucap tabib itu. Penawarnya pasti ada di istana Namgong. Cepatlah dan sembuhkan dia, ucap sang ayah yang begitu marah. Tabib itu mengatakan kalau gejala keracunannya sudah jelas, tapi ada yang aneh dengan itu. Tentu sang ayah Nam Gongjo bertanya-tanya apa maksud tabib itu. Sang tabib mengatakan bahwa ini memang seperti diracuni, akan tetapi pada waktu yang bersamaan ini tidak seperti diracun. Mendengar perkataan sang tabib, Nam Gongjo langsung memeriksa tubuh dan dantian anaknya. Dan benar saja, dia menemukan ada yang aneh pada dantian sang anak. Hawkfield, apakah dia dikotori oleh energi lain? Apakah ini racun Sanggong? Racun yang menyebarkan kekuatan ke dalam dantian yang menyebabkan seseorang mustahil untuk menggunakan seni bela diri. Jika benar ini adalah Sanggong, ini harusnya menghilang. Ini akan dikelompokkan dengan Danjion atau dantian, jenis racun yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Sang ayah saat ini benar-benar panik. Namun dia berusaha untuk tetap tenang dan melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk menolong anaknya lepas dari racun tersebut. Dia lalu membangunkan Nam Gongmai. Dia harus segera menghentikan energi yang mengalir di tubuh Nam Gongmai. Mai, bertahanlah. Kau harus bisa menahannya, ucap sang ayah yang terus mengalirkan energinya untuk menahan energi yang terus menyiksa Nam Gongmai karena efek dari racun itu. Kita lalu diperlihatkan dungeon dari Nam Gongmai, di mana dungeonnya hampir dipenuhi oleh energi jahat yang berasal dari racun yang dia konsumsi sebelumnya.
Syukurnya sang ayah secara perlahan mampu menetralisir dan mengunci energi jahat itu. Hingga akhirnya kondisi tubuh Nam Gong Mai kembali normal. Tentu ada kesedihan yang teramat dalam yang dirasakan oleh sang ayah. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Mulai sekarang, kau tidak akan bisa memperkuat kekuatanmu. Semakin banyak kau memakainya, semakin banyak dia akan menjadi liar di dalam tubuhmu. Maafkan aku karena tidak mampu mengobatimu, ucap sang ayah. Kita kembali ke masa sekarang, di mana energi jahat itu keluar meluap-luap, membuat Nam Gong Mai seakan-akan menjadi seorang monster secara perlahan. Asisten instruktur Yang Jung Hyuk terus menatap perubahan yang terjadi pada Nam Gong Mai. Pada dasarnya dia mengetahui siapa anak itu. Namun yang ada di pikirannya saat ini adalah bahwa Nam Gong Mai berusaha untuk menggunakan semua kekuatannya. Tentu perubahan drastis yang terjadi pada Nam Gong Mai juga tidak lepas dari pengamatan sang guru Gui Myeondok. Nam Gong Mai dengan cepat berlari dan melompat ke arah asisten Jung Hyuk. Bahkan dirinya juga tidak menyangka Nam Gong Mai akan secepat itu tiba di hadapannya. Tidak hanya asisten instruktur, bahkan anak-anak yang lainnya juga dibuat terpelongo melihat kecepatan dari Nam Gong Mai. Lagi-lagi tebasan dari Nam Gong Mai dapat dihindari dengan mudah oleh asisten Jung Hyuk. Meskipun sejauh ini dia belum berhasil mengenai sedikit pun tubuh dari asisten instruktur Jung Hyuk, namun Nam Gong Mai enggan untuk berhenti mencoba menyerangnya. Aku tidak bisa berhenti. Tidak, aku harus menyerangnya, gumam Nam Gong Mai. Saat ini dia tidak bisa mengendalikan sepenuhnya tubuhnya itu. Guru Gui Myeondok yang sedari tadi memperhatikannya pun mulai tersadar akan sesuatu. Gejala ini, gumamnya yang sedikit serius. Nam Gong Mai yang tiada hentinya menyerang instruktur membuatnya semakin bertanya-tanya. Gerakannya berubah drastis. Apakah kau menyembunyikan tenaga dalammu? Gumam Jung Hyuk. Entah sudah berapa lama, tapi Nam Gong Mai terus saja menyerang tanpa lelah. Meskipun pada akhirnya dia lagi dan lagi dilemparkan dan tidak satupun serangannya bisa mengenai Jung Hyuk. Asisten instruktur Yang Jung Hyuk tidak sedikit pun terlintas di pikirannya sebuah kecurigaan tentang perubahan yang terjadi pada Nam Gong Mai. Malah sebaliknya, dia seakan mulai menyukai latihan tanding ini. Kecepatannya tidak turun sama sekali. Ini menarik, gumamnya. Semakin Nam Gong Mai mendorong dirinya ke batas maksimal, semakin tersiksa tubuhnya. Dia bahkan sudah memuntahkan darah berkali-kali, sementara Jung Hyuk malah tersenyum. Dan sesaat kemudian, Nam Gong Mai dengan cepat kembali menerjang ke arah asisten instruktur Yang Jung Hyuk. Di saat yang bersamaan, sesaat Nam Gong Mai akan mengayunkan pedang kayunya, guru Gui Myeondok juga tiba-tiba ada di antara mereka berdua. Jung Hyuk heran mengapa sang guru tiba-tiba melompat ke arah mereka berdua. Tentu dia bertanya-tanya di benaknya. Namun, saraf Nam Gong Mai dengan cepat ditotok oleh guru Myeondok untuk menghentikan pergerakannya. Dan tentu saja, seketika itu Nam Gong Mai tidak sadarkan diri. Tidak hanya dia yang terjatuh, bahkan guru Myeondok pun ikut terjatuh. Sang asisten tentu langsung panik dan menanyakan apakah guru Myeondok baik-baik saja. Guru Myeondok mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sehari saja, aku akan membawa Nam Gong Mai ke kantor. Lalu Nam Gong Mai sudah lulus, ucap guru Myeondok. Terkejut pastinya Jung Hyuk mendengar guru Myeondok menyatakan bahwa Nam Gong Mai lulus pada penerimaan ini. Dia ingin protes, namun langsung dibantah oleh sang guru. Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya melewatimu dianggap lulus? Ucap guru Gui Myeondok sembari menunjuk pakaian asistennya yang sudah robek itu. Tentu dia semakin terkejut ketika melihat pakaiannya. Dia tidak menyangka, bahkan dia tidak menyadarinya. Tidak hanya asisten Jung Hyuk, bahkan anak-anak lainnya juga tidak menyangka Nam Gong Mai berhasil menyentuh asisten instruktur Yang Jung Hyuk. Dan begitulah akhirnya Nam Gong Mai dinyatakan lolos sebagai salah satu murid di Baek Mukwon yang berada di kelas Sa atau kelas ular itu. Kita lalu diperlihatkan guru Myeondok yang sudah berada di kantornya. Begitu pula dengan Nam Gong Mai yang masih tidak sadarkan diri. Guru Myeondok lalu menyentuh tangan Nam Gong Mai dan secara perlahan menyerap energi yang berlebihan itu. Hingga akhirnya semua energi yang keluar dan menyebar di tubuh Nam Gong Mai dibersihkan dan tubuhnya kembali normal lagi. Karena tidak ada penjelasan dari sang pengarang, jadi kita sebut saja itu energi jahat atau energi ungu, yang bahkan ketika guru Myeondok menyerapnya memberikan sedikit efek pada tangannya. Aku mengetahuinya, gumam guru Myeondok. Tidak lama setelah dia berhasil menetralkan tubuh Nam Gong Mai, asisten instruktur Yang Jung Hyuk datang menyusul mereka dan meminta izin untuk masuk. Yang Jung Hyuk menanyakan bagaimana kondisi dari Nam Gong Mai, dan tentu saja guru Myeondok mengatakan bahwa Nam Gong Mai baik-baik saja. Sejenak dia hanya diam,
entah ingin memulai perkataannya dari mana. Guru Gi Myeondok tentu menyadari kalau Jung Hyuk datang tidak hanya untuk menanyakan keadaan Nam Gongmai. "Kau kelihatannya punya sesuatu untuk dikatakan kan?" ucap Guru Myeondok. "Apa Anda yang melakukannya?" tanya asisten Jung Hyuk. "Kedengarannya kau yakin kalau aku yang melakukan itu?" jawab Guru Myeondok sembari menatap Jung Hyuk dengan cuek. Pada dasarnya guru satu ini sungguh malas menjelaskan yang sebenarnya terjadi. "Kenapa kau mencoba untuk meloloskan Nam Gongmai?" tanya Jung Hyuk lagi. "Oh, benarkah?" balas Guru Myeondok yang seakan-akan begitu terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh asisten instrukturnya itu. "Aku mengerti," ucap Yang Jung Hyuk. Dia juga tidak mempertanyakan lagi keputusan dari sang guru. Dan ya, kemudian mereka berdua hanya diam saja menatap Nam Gongmai yang masih berbaring tidak sadarkan diri. Baiklah kawan-kawan, singkat saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf soalnya Nara masih pilek dan batuk, jadi benar-benar tidak nyaman untuk merekam. Sekali lagi Nara ucapkan maaf dan juga terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua. Saya Nara, Ewako 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.